Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi Siang, Pak. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik, Pak. Baik Pak, baik Pak. Baik, Pak, Alhamdulillah baik. Pak. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur tata letak dalam desain grafis. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian layout atau tata letak. Jadi tata letak atau layout ialah susunan yang memadukan unsur komunikasi desain grafis. Dengan tata letak yang baik, dapat menghasilkan suatu desain atau media yang efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan terhadap khalayak ramai. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur tata letak. Untuk menghasilkan komposisi desain yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan, terdapat 7 unsur atau komponen tata letak yang harus dipahami oleh seorang desain grafis. Nah, 7 unsurnya, yang pertama itu ada unsur garis. Lalu yang kedua ada unsur ilustrasi. Yang ketiga ada unsur tipografi. Lalu ada unsur warna. Yang kelima ada unsur gelap terang. Yang keenam ada unsur tekstur. Dan yang terakhir ada unsur ruang. Nah, pertama-tama kita akan membahas dulu tentang unsur garis. Jadi unsur garis merupakan unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lainnya. Bentuk garis itu sendiri memiliki banyak variasi, dan bentuk garis itu sendiri biasanya dapat memaknai penggunaannya. Nah, di kanan ini ada contoh unsur garis ya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis garis. Nah, ini saya tunjukkan beberapa saja. Yang pertama ada garis lurus, lalu ada garis lengkung, selanjutnya ada garis zigzag, lalu ada garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, dan yang terakhir ada garis tidak beraturan. Sebentar. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas unsur ilustrasi. Jadi ilustrasi itu merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan yang kompleks. Ilustrasi tersebut dapat berupa gambar, foto maupun grafis lainnya. Nah, unsur ilustrasi ini berfungsi untuk yang pertama menarik perhatian, lalu merangsang minat pembaca terhadap keseluruhan pesan desain grafis itu sendiri, lalu memberikan eksplanasi atau pernyataan. Selanjutnya bisa juga untuk menonjolkan keistimewaan daripada produk, memenangkan persaingan, menciptakan suasana yang khas, dan menonjolkan suatu merek atau semboyan, dan mendukung judul iklan. Nah, selanjutnya ada unsur tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf, seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking atau jarak antara huruf secara umum, kerning atau jarak antara dua huruf yang spesifik, dan leading atau jarak antar baris. Nah, di samping ini merupakan contoh dari unsur tipografi. Nah, kalau tipografi ini berfungsi untuk memperindah desain grafis. Nah, selanjutnya ada unsur warna. Jadi warna dalam tata letak desain grafis dapat menyampaikan moods, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Di samping ini merupakan contoh dari unsur warna. Nah, selanjutnya ada unsur gelap terang. Gelap terang atau yang biasanya disebut shadow and highlight adalah unsur yang dibuat untuk memberikan kesan 3 dimensi pada sebuah bidang gambar, atau dapat disebut juga intensitas cahaya. Nah, fungsi gelap dan terang ini dalam desain grafis yang pertama
adalah untuk memberikan nilai ekspresi. Yang kedua bisa juga memberikan nilai emosi. Dan yang terakhir dapat memberikan efek 3 dimensi. Selanjutnya ada unsur tekstur. Tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Dalam desain grafis, penggunaan tekstur dapat digunakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Tekstur ini sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Di samping ini merupakan contoh dari unsur tekstur. Nah, untuk unsur tekstur sendiri ini dalam tata letak desain grafis dapat berfungsi untuk yang pertama memberikan publikasi cetak, presentasi atau halaman web yang mood atau kepribadian. Lalu untuk bisa juga untuk memprovokasi emosi, dan yang terakhir bisa membuat rasa kekayaan dari desain grafis tersebut semakin dalam. Nah, selanjutnya unsur yang terakhir ada unsur ruang. Jadi unsur ruang atau space ini adalah jarak antara elemen-elemen yang terdapat pada desain grafis. Elemen-elemen tersebut berupa objek, background, dan teks. Perpaduan antara elemen tersebut harus disesuaikan space atau ruangnya sehingga desain yang diperoleh akan membuahkan hasil yang maksimal karena memberikan kesan yang menarik dan profesional bagi mata yang melihat. Nah, di sini contoh unsur ruangnya. Jadi dalam tulisan novel dan coronavirus ada jarak atau ruangnya. Mungkin cukup sekian yang bisa dijelaskan.